Halo, Assalamualaikum. Saya Aji Prastowo Utomo dari UPBU kelas 2 Rahayu Usman Ketapang. Di sini saya akan menjabarkan tentang tugas individu yang ada 3 tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Yang pertama tentang Smart ASN. Kita artinya dulu nih. Pengertiannya ialah ASN yang punya integritas jiwa nasionalisme, profesional, keramah tamahan, berwawasan global, bahasa asing, IT, serta jejaring kerja alias networking entrepreneurship. Di situ ada poin A itu tentang literasi digital yang artinya tentang analisis praktik sosial yang mengidentifikasi poin-poin penting untuk pembelajaran efektif. Kemudian ada poin B tentang pilar literasi digital. Di situ terkandung tentang etika, budaya, aman, dan cakap bermedia digital. Kemudian lanjut ke poin C, implementasi literasi digital dan implikasinya. Dalam bab ini mengandung tentang landscape digital, tentang etika berinternet, tentang informasi hoax, ujaran kebencian, dan pornografi, kemudian ada interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Selanjutnya ada tentang proteksi identitas digital, rekam jejak digital, minor safety, kemudian ada tentang digitalisasi kebudayaan melalui teknologi informasi, kemudian tentang mencintai produk dalam negeri. Selanjutnya tentang percepatan transportasi digital. Ada 5 arahan Presiden untuk mencapai percepatan tersebut, yaitu perluasan akses, persiapkan betul roadmap-nya, percepat integrasi pusat data nasional, kemudian persiapkan kebutuhan SDM-nya, kemudian persiapkan terkait dengan regulasinya. Kemudian poin A3, peta jalur literasi digital. Dan ada poin keempat, yaitu lingkup literasi digital. Dalam mencapai target program literasi digital, perlu diperhitungkan estimasi jumlah masyarakat yang telah mendapat akses internet berdasarkan data. Poin ke A5, implementasi literasi digital. Sejalan dengan berkembangnya informasi, communication, dan teknologi, muncul berbagai model pembelajaran secara daring. Selanjutnya muncul pula istilah web school, cyber school, dan sebagainya. Kemudian poin B, etika bermedia digital, yaitu kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian poin selanjutnya yaitu cakap bermedia digital, yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian poin C yang pertama yaitu landscape digital. Landscape digital meliputi berbagai perangkat keras dan perangkat lunak. Karena landscape digital merupakan sebutan kolektif untuk jaringan sosial. Kemudian poin C2 yaitu mesin pencari informasi. Sudah banyak yang kita ketahui mesin pencari itu seperti Google, Yahoo, Yandex, dan sebagainya. Dan poin C3 aplikasi percakapan dan sosial media. Aplikasi percakapan adalah penunjang komunikasi kita dalam jaringan seperti WhatsApp, Facebook, WeChat, Snapchat, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Kemudian aplikasi dompet digital. Di situ ada dompet digital seperti ShopeePay, OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja. Dan ada marketplace, yaitu suatu platform yang menawarkan produk dan layanan dari banyak penjual yang dapat dibeli oleh klien atau pembeli. Kemudian poin C kelima yaitu etika berinternet.
tata krama dalam menggunakan internet yang baik, sopan, dan santun. Kemudian poin C ke-6 yaitu informasi hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Hoax bisa diartikan sebagai informasi bohong, dan ujaran kebencian yaitu ungkapan atau ekspresi yang menganjurkan ajakan untuk menyakiti seorang atau sekelompok orang dengan tujuan membangkitkan permusuhan. Dan perundungan di dunia maya atau disebut cyberbullying, tindakan agresif dari seorang atau kelompok yang lebih lemah dengan menggunakan media digital. Poin C7, interaksi, partisipasi, kolaborasi di ruang digital. Yang dimaksud dengan interaksi yaitu proses komunikasi dua arah antara pengguna terkait mendiskusikan ide topik di ruang digital. Kemudian partisipasi yaitu proses terlibat aktifnya dalam berbagi data. Kemudian kolaborasi yaitu proses kerjasama antar pengguna media digital. Dan C8, fitur proteksi dan perangkat keras atau hardware. Kemudian C9 yaitu membahas tentang proteksi identitas digital. Proteksi identitas digital sangat penting dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan digital. Kemudian C10 membahas tentang penipuan digital. Itu tentang scam. Yang pertama istilahnya yaitu merupakan permainan atau tindakan untuk menipu. Kemudian spam yaitu segala jenis komunikasi digital yang tidak diinginkan atau tidak diminta untuk dikirim secara massal. Selanjutnya adalah phishing, penipuan yang melibatkan penjahat mengirim pesan yang menyamar sebagai organisasi yang sah. Kemudian hacking atau peretasan, penyalahgunaan perangkat seperti komputer untuk menyebabkan kerusakan atau sistem yang rusak, mengumpat informasi tentang pengguna, pencurian data, dokumen, dan mengganggu aktivitas terkait data. Dan C11, rekam jejak digital. Jejak digital seseorang akan sulit dihapus. Oleh sebab itu, kita harus mempunyai etika yang sopan, baik, santun dalam bermedia digital. Kemudian poin C12 yaitu minor safety atau catfishing bisa diartikan sebagai seseorang yang menggunakan profil personal palsu untuk melakukan kecurangan atau melakukan penipuan. Poin C13 yaitu nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam dunia digital. Dalam konteks dunia digital, kita sebagai individu harus memiliki tanggung jawab untuk melakukan seluruh aktivitas bermedia digital berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan poin C14, digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Semakin berkembangnya TIK, yaitu memacu sebagai sarana baru dalam melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Pemanfaatannya sebagai contoh bisa untuk promosi budaya dan kesenian-kesenian daerah agar dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian poin C15, mencintai produk dalam negeri. Itu suatu wujud bela negara loh. Menumbuhkan semangat patriotisme dan cinta tanah air kepada seluruh warga negara Indonesia. Poin ke-16, digitalisasi right atau hak-hak digital warga negara. Itu menyangkut akses dan tidak diskriminatif, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi, kebebasan berkumpul, perlindungan privasi data, pendidikan literasi, perlindungan terhadap anak, hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi di media digital. Kemudian bab selanjutnya tentang manajemen ASN nih. Definisinya dulu atau artinya pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya mengandung tentang kedudukan ASN. Kedudukannya adalah sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta
harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Dan peran ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian bab selanjutnya membahas tentang hak dan kewajiban ASN. Hak seorang pasien itu seperti mendapat gaji, tunjangan, fasilitas, hak cuti, hak jaminan pensiun, hak jaminan hari tua, dan perlindungan. Ya. Kemudian tentang bab selanjutnya, tentang kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, melakukan tugasnya dengan jujur, kemudian yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat disiplin, ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, keempat, melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan, kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan, keenam, menjaga kerahasiaan menyangkut kebijakan negara, ketujuh, menggunakan kekayaan barang milik negara secara tanggung jawab, kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk kepentingan pribadi, kemudian ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN, yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Dalam kode etik dan kode perilaku ASN, yang kita pegang yaitu sesuai dengan core value ASN kita, yaitu berakhlak. Di situ sebagai pedoman kita dalam berperilaku sebagai seorang ASN. Demikian penjabaran saya tentang tugas agenda 3, yaitu tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.